saking takjubnya dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, Jibril ini spontan mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Nah Ibrahim ini nyaut, La ilaha illallah wallahu akbar. Ini sautan Ibrahim. Nah Nabi Ismail yang tadinya berbaring ikut berdiri lalu menyempurnakan Allahu akbar walillahil hamd. Maka takbir Jibril, Ibrahim, Ismail ini jadi satu rangkaian. Dijawab oleh semua malaikat yang hadir di situ. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka sejak saat itu dijadikan kalimat takbir kalau sholat, kalau Idul Fitri maupun Idul Adha. Sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam. Sebab-sebab mengapa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihi wassalam, itu gara-garanya saking dermawan dan solehnya Nabi Ibrahim ini, annahu qarraba al-fashatin wa thalasa mi'ati baqarah wa mi'ata badanah. Saking soleh dan dermawannya Nabi Ibrahim ini berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Dan itu ikhlas, Bu. Bukan karena tendensi ingin nyalon gubernur atau ingin nyalon wali kota atau ingin nyalon presiden, bukan. Maka melihat pengorbanan ini, fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik, takjub semua manusia dan para malaikat dengan korbannya Nabi Ibrahim ini. Maka mendengar manusia keheranan, malaikat juga keheranan, terucap oleh Nabi Ibrahim ini, semua yang aku korbankan ini laisa bisai'in indi, sebenarnya belum ada apa-apanya bagi saya. Tapi ini bukan takabur ya Bu, bukan sombong. Karena sombong itu kan tergantung niatnya kan. Dan Nabi itu, apalagi gelar beliau kan Khalilullah, semua Nabi diselamatkan dari sifat takabur. Walaupun kadang mereka sedikit sombong, langsung diberi peringatan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya yang aku korbankan ini, kata Nabi Ibrahim, belum apa-apanya bagi saya. Wallahi, nah ini demi Allah tadi Bu, gara-gara demi Allah itu. Wallahi, lau kana li ibnun la'atbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya anak, nah anak pun akan aku sembelih di jalan Allah. Ini omongan orang belum punya anak. Makanya hati-hati ngomong. Seperti yang pernah saya katakan itu. Ada ibu-ibu berdoa, ya Allah kasih saya keturunan, kasih anak, nakal juga nggak apa-apa. Ya Allah kasih betul Bu, nakal beneran. Begitu gedenya nyesel, kalau tahu begini mending nggak punya anak gua. Nah kan nyesel kan. Makanya jangan asal bunyi, takut beneran nantinya.
Sama kalau kayak Nabi Ibrahim ini, madha alaihi zamanun, zaman pun berlalu, dia sudah lupa dengan kata-katanya sendiri. Hatta idza jaa ilal ardil muqaddasah, sampai beliau tiba di bumi muqaddas. Bumi muqaddas itu Baitul Maqdis ya, Palestina sekarang. Karena lama nggak punya keturunan, minta keturunan. Di tahun itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah sunat. Makanya ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanah bil qaddum. Nyunat dirinya sendiri Nabi Ibrahim alaihi salam yang umurnya waktu itu sudah 80 tahun. Sunatnya pakai kampak. Kampak Wiro Sableng 212 itu, Bu. Allahu Akbar. Mana ikhtatana, nyunat sendiri. Enggak disunat pakai mantri, enggak dokter yang bantuin, bukan bidan, bukan tabib. Istrinya aja enggak megangin, motong sendiri pakai kampak itu. Saya cuma takut kalau meleset aja itu. Habis sunat, belum punya anak juga. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku seorang anak yang soleh, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Belum kabul juga. Maka kata Sarah istrinya, kalau bahasa kitanya, sudah bang, abang kawin aja lagi. Luar biasa ya, Bu, ada bini nyuruh lakinya kawin lagi. Senang Nabi Ibrahim. Oke, saya cari istri. Kata Sarah, nggak usah nyari, udah saya carikan. Subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau suami pengen kawin lagi, cariin ya, Bu ya. Nyontoh Siti Sarah. Ibu-ibu ngegeleng semua ya. Kata Ibrahim, kapan kita ngelihat? Sorry, nazar. Nazar itu apa? Melihat calon istri. Begitu dilihat, kaget Bu Nabi Ibrahim. Karena calon istrinya ini namanya Hajar, budak sahaya dari Afrika. Hitam lah. Kata Ibrahim, yang ginian lokasi sama gua katanya. Kata Sarah, sengaja bang gua cariin yang paling jelek, kata dia, biar gua nggak kalah saingan gitu. Makanya kalau suami minta kawin lagi, Bu, cariin nenek-nenek umur 80 tahun. Mau nggak tuh kira-kira dia? Enak aja nyari sendiri ya, Bu ya. Nah, hamil lah Hajar, Bu. Nggak lama kemudian nyusul juga hamil Sarah. Nah, punya anak dari Siti Hajar, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai besar, ma'ahu sa'ya, sudah kemana-mana bersama Ibrahim. Ada riwayat yang mengatakan 7 tahun umurnya. 7 tahun tapi sudah gagah, Bu, orang zaman itu. 7 tahun umurnya, maka Allah perintahkan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat itu kalau mendatangi manusia umumnya lewat mimpi, susah langsung, kecuali pada momen tertentu saja. Kayak Jibril mendatangi Nabi kita langsung. Tapi umumnya ya termasuk mendatangi kita juga, Bu, mimpi biasanya, fasilitasnya. Maka datang malaikat, ya Ibrahim, ufi bin nadrik, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Nadar apaan, kata Ibrahim? Dulu kamu pernah berkata, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya anak-anak pun akan aku sembelih di jalan Allah. Sekarang tunaikan nadarmu, sembelih anakmu. Bangun, Bu, mimpi semalaman itu. Falamma asbaha, bangun subuh mikir Nabi Ibrahim sampai sore. Ahwa minallah am minasyaiton, mimpi itu dari Allah atau cuman godaan setan? Paling juga godaan setan, pikir Nabi Ibrahim. Maka dinamailah hari itu hari tarwiyah, hari pikir-pikir. Kalau ditanggalkan tanggal 8 Dzulhijjah.
Jadi hari tarwiyah itu nama lainnya itu ya hari pikir-pikir, Bu. Hari perenungan. Mikir ya sepanjang hari dipikir. Kalau itu dari setan nggak mungkin. Karena aku memang pernah ngomong begitu, kata Ibrahim. Tapi kalau itu dari Allah nggak mungkin juga. Masa Allah memerintahkan saya menyembelih anak saya sendiri? Nggak masuk akal. Sehari dia capek berpikir, maka disebut hari tarwiyah. Ibu-ibu kalau mau puasa sudah sunnah itu. Hari Minggu nanti berarti kan tanggal 8 Zulhijjah puasa tarwiyah. Tsumma ra'a fi lailatil tsaniyah, mimpi lagi malam yang kedua. Sama mimpinya, ufi binadrik, tunaikan nadarmu, sembelih anakmu. Mimpi itu ada tandanya, Bu, tanda wahyu. Maka arafa annahu minallah, bangun subuh sadar Nabi Ibrahim, benar nih mimpi ini benar dari Allah. Maka dinamailah hari itu Yaumal Arafah, hari Arafah. Walida summiya Yaumal Arafah. Hari Arafah, hari kesadaran artinya. Tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita disunahkan puasa. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Arafah, jawab Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, hapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi ibu-ibu puasa Arafah nanti menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni semuanya. Allahumma amin. Tsumma ra'a fi lailatil tsalitsah, mimpi lagi pada malam yang ketiga dengan mimpi yang sama. Maka fahamma binahrih, subuh bangun Nabi Ibrahim mantap berkorban. Bawa Ismail ke lembah Mina. Pagi-pagi sekali kata Ibrahim sama istrinya, pakaikan baju bagus buat Ismail. Lo mau kemana? Saya mau bertandang ke tempat teman, bertamu. Masa baju jelek? Kok bawa golok tajam-tajam? Ini buat berburu. Jadi bertamu sekalian berburu, ngelesnya begitu. Itulah kelemahan bapak-bapak, Bu. Sulit berterus terang dengan istrinya. Kelemahan bapak-bapak itu begitu. Karena istri juga kalau suami jujur nggak percaya. Tapi kalau suami bohong baru percaya. Katanya sih begitu ya, Bu ya. Katanya sih begitu. Susah berterus terang. Kata bapak-bapak, kalau jujur Ustadz malah ribut. Lewat mana tadi, Pak? Lewat sana, depan rumah janda, ribut. Coba kalau bohong, lewat mana, Pak? Lewat sana, aman. Karena nggak depan rumah janda. Coba kalau jujur jadi ribut di rumah. Tapi kalau bohong aman. Kadang-kadang begitu. Ya Nabi Ibrahim kalau jujur, Bu, bisa tarung sama Hajar. Mau kemana? Nyembelih Ismail. Ya ribut lah. Mending bohong, yang penting aman, kata Nabi Ibrahim. Bawalah ke lembah Mina. Sampai di lembah Mina, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni adbahuka. Kalau pembahasan di kitanya, aku diperintahkan Allah nyembelih kamu. Fangzur madza tara, kira-kirana apa pendapatmu? Jadi gemetar Nabi Ibrahim ini, Bu, sambil ngomong itu. Ya jajal aja ibu-ibu ngomong sama anak. Atau cucung aja lah. Cung, Nyai tadi malam mimpi diperintah Allah nyembelih kamu. Boleh enggak, Cung? Kata cucung, Nyai aja yang disembelih. Kan Nyai kan udah tua soalnya. Nah saya kan masih anak-anak. Itu cucung kita ngomong begitu, Bu. Anak ngomong begitu. Fangzur madza tara, apa pendapatmu, Nak? Kata Ismail, itu perintah Allah, Ayah. Iya, itu perintah Allah. Kata Nabi Ismail, ya abat, wahai bapak, if'al ma tu'mar,
laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tak mengapa kita pisah sekarang, tak mengapa saya mati sekarang, toh juga di akhirat kita ketemu lagi. Dan saya nanti akan membanggakan ayah, karena saya akan termasuk golongan anak-anak yang sabar. Dunia cuman sementara, kata Ismail. Ayah cinta saya cuman perhiasan. Toh kalau saya mati sekarang ya nggak apa-apa. Nanti juga kita ketemu lagi di akhirat. Langsung nangis lah bu Nabi Ibrahim. Pikir mau nolak nih anak. Kan gundah gulana masuk Ibrahim itu. Nak, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa nak. Kita sama-sama mohon kepada Allah minta gantinya. Jangan sembelih, kamu nangis, bapak nangis juga. Kita bareng mohon sama Allah. Tapi jawabnya malah begitu. Maka Nabi Ibrahim langsung berguguran air mata sembari berkata, ni'mal auna anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baiknya penolongku engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Makanya anak yang paling baik itu bu, anak yang menolong orang tuanya untuk taat kepada Allah, mensupportnya. Ini bara-boro mau nolongin orang tuanya biar taat, kadang-kadang lupa sama orang tua. Kalau kata orang, kalau orang tua kaya, anak kayak raja. Betul nggak bu? Coba kalau anak yang kaya, orang tua yang melarat, orang tua kayak pembantunya. Pah, rumput samping rumah itu udah tinggi loh pah, papa aja yang beresin. Daripada nyuruh orang. Iya. Mah, daripada bayar babysitter, mama aja ya yang ngurus anak saya. Hitung-hitung ngurus cucung. Beuh. Emak jadi babysitter, bapak jadi tukang kebunnya. Itu kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu. Tapi orang tua kaya, anaknya jadi raja. Ini problem yang kita sering hadapi sebetulnya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, berdoalah kita, berwasilah dengan semua amal soleh kita, semua sedekah kita, semua ibadah kita. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kata Ibrahim, kalau begitu nak, kita lakukan. Kata Ismail, ayah sebelum disembelih saya punya 5 permintaan. 1, tajamkan pedangmu agar enggak kelamaan dia menggorok leherku. Subhanallah. Makanya kalau orang nyembelih itu goloknya harus tajam banget. 2, ayah ikat tangan dan kakiku agar aku enggak meronta. 3, tutup wajahku agar ayah enggak ngelihat muka. Kalau ngelihat muka kasihan. Ngegorok baru separuh enggak jadi. Tanggung. Mati enggak, sengsara iya. Yang 4, ayah, baju yang bagus ini lepas aja. Loh buat apa, kata Ibrahim? Bawa pulang ke rumah. Sebagai kenang-kenangan buat Bunda Hajar. Dia punya anak yang bernama Ismail. Jangan kena darah. Makanya ada tradisi orang dulu ya bu, beliin kain putih kambing kalau mau dikorbanin itu ya. Tradisi itu sebenarnya karena memang Ismail waktu mau disembelih dipakaikan baju bagus gitu. Ya, biasalah orang-orang dulu kan begitu biasanya. Yang nomor 5, ayah, sementara waktu anak kecil jangan dulu main ke rumah. Nanti kalau ayah ngelihat anak kecil, ingat aku. Jadi nggak ikhlas dengan pengorbanan. Aku sudah mati, aku sudah berkorban, gak ikhlas, sia-sia amal ibadah kita. Baik, kata Ibrahim, semua keinginanmu ku penuhi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Keduanya berserah diri kepada Allah. Berbaringlah Ismail di tempat penyembelihan antara bebatuan di lembah Mina. Makanya kita kalau naik haji lempar jumrah Aqabah ya bu. Habis lempar jumrah Aqabah kan tahallul kalau naik haji itu. Nah itu habis lempar jumrah Aqabah tahallul, disitulah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Habis ngelempar setan, maka disebut dengan jumratul Aqabah. Baru besok kita ngelempar 3 kali berturut-turut. Kalau dia nafar awal 2 hari gitu kan, nafar sani 3 hari, lempar jumratul ula, wusta dan Aqabah. Tapi hari itu Aqabah saja. Baru kemudian tahallul. Sekaligus kalau orang korban, jadwalnya motong korban. Karena waktu itu adalah
waktu penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Digorok lehernya, mental pedangnya, Bu. Enggak mempan. Kata Ismail, ayah mungkin goloknya enggak tajam itu. Diteskan ke batu, Bu, belah batu. Jangankan lehermu yang lembut, kata Nabi Ibrahim, batu aja belah. Digorok yang kedua kalinya, Bu, mental lagi pedangnya. Ayah, kata Ismail, mungkin kita dianggap enggak ikhlas. Lepas saja ikatan tangan dan kakiku. Sembelih dengan menatap wajahku, buka tutup muka. Buka ikatan, Bu, tutup muka dibuka, ditega-tegain. Gorok yang 3 kali enggak mempan juga. Nangis Nabi Ibrahim, ya Allah, apakah engkau tidak menerima pengorbanan kami ini? Apa kami terlalu terlambat untuk memenuhi kewajiban ini, sehingganya engkau marah dan tidak mau menerima pengorbanan kami? Allah berfirman sama Jibril, Jibril, datangin Ibrahim, kasih tahu korbannya diterima. Wa fadainahu bidzibhin azim. Tukar Ismail itu dengan kambing yang gede. Turun Jibril. Nah, malaikat yang lain, Bu, yang di langit cemburu semua. Ya Allah, masa Jibril doang yang ketemu Ibrahim? Kami juga mau ketemu. Saking takjubnya. Allah izinkan. Ya udah, kata Allah, kalian turun bareng Jibril situ. Malaikat di langit turun semua, Bu, bersama malaikat Jibril alaihi salam. Maka dikabarkan kepadanya bahwasanya korbannya sudah diterima. Melihat itu, saking takjubnya dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, Jibril ini spontan mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Nah, Ibrahim ini nyaut, La ilaha illallah wallahu akbar. Ini sautan Ibrahim. Nah, Nabi Ismail yang tadinya berbaring ikut berdiri lalu menyempurnakan Allahu akbar walillahil hamd. Maka takbir Jibril, Ibrahim, Ismail ini jadi satu rangkaian. Dijawab oleh semua malaikat yang hadir di situ. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka sejak saat itu dijadikan kalimat takbir kalau sholat, kalau Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi yang pertama kali merancangnya adalah malaikat Jibril, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Maka sejak saat itulah disyariatkan kita berkorban tiap hari raya kurban. Makanya ada keterangan ma'amil ibnu Adam, tidak ada satupun amalan anak Adam yang dikerjakan pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah min iraqatid dam, yang mengalirkan darah hewan kurban. Itu hikmahnya. Makanya dari zaman itu sampai sekarang kita disyariatkan selalu berkorban. Makanya korban maupun haji itu sangat terkait dengan syar'u man qablana, syariat umat terdahulu kala, yang kemudian ditegaskan kembali di dalam syariat Islam. Baik, sampai di sini dulu kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas. Boleh